Indonesia, selamat datang di podcast Berdialog Bumi Berkarya. Saya Elsa Fitriana Nuraila dan saya akan membawa teman-teman dalam perjalanan visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa. Di ruang cerita yang mengangkat semangat berkarya dari berbagai penjuru Nusantara, teman-teman, Indonesia itu luas dan kaya, bukan hanya karena alamnya, tapi juga karena manusia-manusia hebat yang terus berkarya dari tanah kelahirannya. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang tentang produk lokal yang mampu menumbuhkan rasa cinta, tanah air, dan bangsa. Dan yang spesial hari ini, saya nggak sendiri. Sudah hadir 4 narasumber keren dari daerah yang berbeda-beda, yang masing-masing punya cerita unik tentang produk lokal dari daerahnya. Pertama, ada Mbak Nur Asnita dari Aceh. Halo Mbak Nur Asnita. Halo Mbak Elsa, senang bisa berbagi di podcast Berdialog dan Berkarya. Saya dari Aceh. Iya, terima kasih Mbak. Lalu ada Mas Krisnu dari Medan. Halo Mas Krisnu. Halo Mbak, bangga banget bisa ikut ngobrol tentang budaya dan cinta tanah air. Selanjutnya ada Mbak Laili dari Kalimantan. Halo Mbak Laili. Halo, pendengar Bumi Berkarya siap berbagi inspirasi hari ini. Dan yang terakhir ada Mbak Meli dari Jambi. Halo semuanya, semangat berkarya untuk Indonesia dari ujung timur negeri. Wah, lengkap banget ya, dari barat sampai timur Indonesia berkumpul di sini. Kita akan bahas bagaimana produk lokal bisa menjadi sarana menumbuhkan rasa cinta tanah air lewat kopi, kain, kuliner, hingga karya visual yang membanggakan. Jadi, tetap di podcast Berdialog Bumi Berkarya ya, tempat di mana setiap daerah bersuara dan setiap karya menyatukan Indonesia. Baik, kita mulai dari ujung barat Indonesia, dari Tanah Rencong, Aceh. Halo Mbak Nur Anista, boleh ceritakan sedikit Eh, nggak tentang produk lokal yang ada di daerah kakak? Boleh. Halo Mbak Elsa, terima kasih ya kesempatannya. Jadi di Aceh ini tuh banyak sekali hasil-hasil alam yang sudah dikembangkan. Semuanya itu punya keunikannya sendiri yang dapat mempresentasikan budaya dan jati diri bangsa. Jati diri Aceh ya, jati diri Aceh. Ada dari kopi. Kopi dari pertama itu dari kopi. Kopi Gayo itu yang asalnya itu dari dataran tinggi Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Kopi ini sudah dibudidayakan sejak masa kolonial Belanda dan kini menjadi salah satu kopi Arabica terbaik. Nah, masih di daerah Aceh, masih di daerah Aceh, ada juga namanya itu coklat gayo. Nah, ini dihasilkan dari kakao organik berkualitas tinggi. Ini tuh ada di Aceh Tengah dan Benar Meriah. Kemudian kita juga ada yang namanya itu nilam Aceh. Nilam Aceh ini berasal dari tanaman penghasil minyak atsiri yang daunnya itu disuling menjadi minyak nilam. Nah, fun fact-nya ini, minyak ini dari beberapa sumber yang saya baca, dari seluruh Indonesia, Aceh ini dikenal sebagai penghasil minyak nilam terbaik di dunia. Nah, itulah mengapa disebut nilam Aceh. Biasanya itu digunakan untuk parfum, kosmetik, dan aromaterapi. Tapi di Aceh bukan cuma hasil alamnya aja yang banyak dan beraneka ragam. Ada juga seperti makanan yang banyak yang kita tahu. Yang pertama itu ada dodol ya. Kalau dalam bahasa Acehnya itu mesekat yang terbuat dari tepung, gula aren dan juga nanas. Nah, kemudian yang nggak kalah terkenalnya itu pasti teman-teman pada tahu, yaitu mie Aceh. Ya, mie Aceh itu rasanya itu kayak akan rempah. Dan Aceh itu bukan bukan hanya terkenal di Indonesia aja, bahkan di luar negeri pun pasti tahu mie Aceh. Itu aja sih yang dapat saya bagiin. Wah, keren ya Mbak. Kadang kita nggak sadar bahwa produk lokal itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga identitas bangsa ya. Kalau gitu, apa langkah sederhana yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mendukung produk lokal Aceh? Banyak sih cara mendukungnya. Yang pertama itu beli beli produk lokalnya.
Terus yang kedua itu promosikan di media sosial dengan cara yang kreatif dari buat konten foto, video, ataupun review ya. Biasa kalau orang itu review ya, biasa kalau selebgram sekarang. Terus yang ketiga itu jangan malu menunjukkan kebanggaan kita pada lokal, produk lokal kita sendiri. Itu aja sih. Setuju banget. Cinta tanah air itu bukan cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan nyata, termasuk menghargai karya anak bangsa. Bener kan? Nah, obrolan kita seru banget ya hari ini. Terima kasih ya Mbak Nur Asnita atas inspirasinya. Semoga setelah ini kita semua makin bangga dan cinta pada produk lokal Aceh. Ya, sama-sama Mbak. Oke, setelah kita mendengar cerita yang sangat menarik dari Mbak Nur Asnita, kita lanjut ke Mas Krisnu yang berasal dari Sumatera Utara. Halo Mas Krisnu, bisa ceritakan Mas hasil produk sumut yang menarik? Ya Mbak, terima kasih Mbak. Ya, kenalin dulu, nama saya Krisnu Raditya Rahara. Saya berasal dari Sumatera Utara di Kota Medan. Jadi di Medan itu memiliki produk-produk populer yang menarik di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Di antaranya ulos. Ulos itu seperti kain tenun tradisional Batak yang memiliki motif dan warna yang beragam. Lalu yang kedua ada kerajinan kayu. Kerajinan kayu seperti ukiran, patung, dan dekorasi rumah yang dibuat dengan teknik tradisional. Lalu yang ketiga ada kerajinan bambu. Kerajinan bambu ini seperti anyaman, keranjang, dan dekorasi rumah. Lalu yang keempat kerajinan perak. Kerajinan perak seperti perhiasan, dekorasi, dan souvenir yang dibuat dengan teknik tradisional. Lalu yang kelima ada songket. Kain songket adalah kain tenun tradisional yang dihiasi dengan benang, emas atau perak, sehingga digunakan sebagai pakaian adat dan dekorasi. Wah, menarik nih Mas. Biasanya yang sering kali kita dengar kain khas Indonesia itu batik ya. Dan di Sumatera Utara kita juga punya ulos dan songket ya Mas. Benar, Mbak, betul. Kebanyakan orang hanya tahu kain batik ya. Tapi sebenarnya di tanah khas Batak sana tuh sudah mendunia sebagai produk fashion. Contohnya seperti kain tenun tradisional khas Batak. Ini mulai mendunia sebagai produk fashion, home decor, dan hingga souvenir. Sebagai produk fashion, home decor, dan hingga souvenir, bahkan banyak desainer Indonesia dan luar negeri yang mengadaptasi motif ulos tersebut. Sehingga membuat pengrajin ulos yang notabene orang daerah sana menjadi makmur dan sejahtera. Dan pencapaian internasional terbaik, kain ulos sudah tampil di panggung fashion show internasional seperti di Paris dan di New York. Wah, menarik banget cerita dari Mas Krisnu. Dari Sumatera Utara, kita belajar bagaimana produk lokal seperti kain ulos bukan hanya hasil karya, tapi juga bentuk cinta terhadap budaya dan warisan leluhur. Nah, masih di Pulau Sumatera, kita bergeser sedikit ke Provinsi Jambi. Di sini sudah hadir Mbak Meli. Halo Mbak Meli, kalau di Jambi sendiri, produk lokal apa sih yang menjadi kebanggaan masyarakat? Terima kasih Mbak Elsa. Halo semuanya, perkenalkan saya Meli asal dari Jambi, penempatan di Bina Rencana Pemanfaatan Hutan. Di Jambi terkenal dengan produk lokalnya kulit manis asli dari warisan alam hidup tercinta dan juga sering kita kenal dengan kayu manis. Dipetik dari barisan oleh tangan-tangan petani lokal, kulit manis ini hadir bukan hanya dengan cita rasa yang khas, tapi juga semangat cinta tanah air. Setiap batangnya mengandung cerita tentang Indonesia, tentang kerja keras, warisan, dan kebanggaan akan alam negeri sendiri. Iya, kayu manis ini masih tergolong rempah-rempah yang sering kita pakai buat bahan masakan ya, Mbak. Iya, Mbak Elsa, kayu manis ini rempah yang membuat dahulu penjajah berbondong-bondong datang ke Indonesia. Selain jadi bahan masakan, kayu manis juga bisa diolah menjadi minyak kayu manis, teh kayu manis, produk kosmetik, aromaterapi, produk farmasi. Oke, kayu manis adalah salah satu rempah-rempah yang paling populer di Indonesia. Apa sih yang membuat kayu manis begitu spesial? Kayu manis memiliki aroma dan rasa yang unik, membuatnya menjadi bahan dasar dalam masakan tradisional Indonesia. Selain itu, kayu manis juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Bagaimana kayu manis itu dapat dikaitkan dengan cinta tanah air, Mbak?
Kayu manis adalah salah satu simbol kekayaan alam Indonesia. Dengan melestarikan dan memanfaatkan kayu manis secara bijak, kita dapat menunjukkan cinta kita terhadap tanah air. Apa yang dapat dilakukan untuk mempromosikan kayu manis dan cinta tanah air? Kita dapat mempromosikan kayu manis melalui berbagai cara seperti festival kuliner, pameran, dan media sosial. Selain itu, kita juga dapat mengajarkan anak-anak tentang pentingnya melestarikan kekayaan alam Indonesia. Wah, terima kasih ya Mbak atas wawasan yang berharga. Semoga kita dapat terus melestarikan kekayaan alam Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ternyata kayu manis dari Jambi bukan hanya terkenal karena aromanya yang khas, tapi juga karena perannya dalam menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Dari penjelasan Mbak Meli tadi, kita bisa lihat bahwa di balik setiap batang kayu manis tersimpan semangat kerja keras dan kebanggaan daerah yang luar biasa. Nah, sekarang kita beralih ke Pulau Kalimantan. Sudah bersama kita Mbak Laili. Halo Mbak Laili. Iya, Mbak Kalau di Eca. Kalimantan sendiri, Mbak, terdapat suku Dayak ya. Dari suku Dayak sendiri itu, apa sih yang menjadi ciri khas produk jualnya yang harus kita lestarikan? Iya, bener banget nih Mbak Eca. Kalau di Kalimantan sendiri tuh kita paling banyak ada manik Dayak dan baju Dayak Mbak Eca. Dari manik-manik Dayak itu kita bisa olah menjadi kalung dan juga gelang. Kalau dari baju Dayak juga bisa kita olah menjadi pakaian tradisional suku Dayak dengan motif-motif yang unik dan cerah Mbak Eca. Wah, keren juga ya, Mbak. Daerah mana aja, Mbak, yang masih banyak penduduk yang menekuni kerajinan manik itu? Kalau untuk sekarang sih persebarannya ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, khususnya di daerah Pontianak. Kalau Pontianak itu penghasil kerajinan manik-manik Dayak. Kapuas Hulu itu untuk manik-manik yang dominan dengan warna merah, hitam, putih, hijau, dan juga serta pengaruh budaya. Kalimantan Timur itu untuk manik-manik khas Dayak dengan bahan-bahan alami dan makna simbolis. Sedangkan Kalimantan Tengah itu suku Dayak Ngaju dengan pakaian Dayak yang unik dan kerajinan manik yang indah. Hmm, memangnya manik-manik itu biasanya dibuat jadi produk apa aja sih, Mbak? Banyak Mbak Elsa, kalau manik-manik itu biasanya kita buat menjadi gelang, kalung, anting, cincin, aksesoris-aksesoris lainnya juga souvenir dan hiasan rumah. Wah, luar biasa banget ya teman-teman pendengar Bumi Berkarya. Hari ini kita sudah berkeliling Nusantara, mulai dari Sumatera Utara bersama Mas Krisnu, ke Jambi bersama Mbak Meli, hingga Kalimantan bersama Mbak Laili yang menginspirasi kita lewat pemanfaatan bahan alami serta pelestarian budaya lokal. Dari obrolan hari ini kita belajar satu hal penting. Cinta tanah air bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat karya nyata. Setiap produk lokal adalah wujud kasih kita pada bumi dan bangsa, hasil kerja keras, kreativitas, dan cinta terhadap warisan leluhur yang tak ternilai. Semoga cerita dari para narasumber hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mendukung produk lokal. Karena dari tangan-tangan anak negeri lahirlah karya yang mengharumkan Indonesia di mata dunia. Terima kasih untuk Mas Krisnu, Mbak Meli, dan Mbak Laili atas waktu dan inspirasinya. Dan tentu saja terima kasih untuk kamu, sahabat pendengar setia Bumi Berkarya, yang selalu menemani perjalanan kami menyebarkan semangat berkarya dari Bumi Pertiwi. Sampai jumpa di episode berikutnya.